admin. Nama saya Abdul Saris. Nama saya Evinaika Perwaningrum. Nama saya Syarul Amiral Quaid. Nama gue Ranti Febrianti. Menurut kamu, gap year itu apa sih? Gap year menurut gue secara singkat, cuti, menunda, rehat sejenak terlebih dahulu dari aspek pendidikan. Tahun-tahun menunda. Jeda waktu buat kita mengistirahatkan diri dan juga buat kita itu bisa tahu kita tuh kurangnya di mana. Introspeksi dirilah. Kapan dan kenapa kamu memutuskan untuk gap year? Pas nggak keterima di PTN manapun sih. Setelah pengumuman SBMPTN 2020. Gue pilih PTS yang udah ada di depan mata atau gue harus gap year. And finally, I choose to gap year because for me, gap year the best choice than other choice. Of course, pasti kecewa, tapi tetap semangat dan selalu berusaha. To be honest, gue bener-bener ngerasa kayak nano-nano rasanya. Sedih, marah, kecewa, itu campur aduk jadi satu. Tapi pada akhirnya gue juga mikir lagi, kalau misalnya gue gini-gini terus, ya nggak akan ada perubahan. Gue bakal terus-menerus ada di circle itu. Jadi ya mau nggak mau, gue harus menerima, gue harus lapang dada, dan gue harus ikhlas gitu. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan rasa kecewa itu bakal hilang sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa insecure atau iri gitu sama teman-teman kamu yang udah dikasih kesempatan untuk kuliah? Iya, pernah. Waktu kemarin sempet uninstall Instagram dan juga bisuin story teman-teman aku. Aku anggap itu sebagai treatment buat diri aku sendiri sih, buat ngurangin rasa insecure itu. Ya daripada pas mereka pasang tweetku terus kayak overthinking kan, kok aku nggak terima di mana-mana. Jadi ya udah, mungkin itu cara terbaik buat aku. Sering sih, apalagi pas awal-awal gitu kan. Pasti upload Twibbon gitu kan. Wah, saya kapan ya gitu. Nah, begitulah. Apalagi pas di grup BK dan BP kan banyak list-list yang masuk PTN. Nah, ngerasa insecure lah gitu. Kalau rasa insecure sih pasti ada, tapi kalau sekarang ini sih dibawa enjoy aja, karena dengan gap year kita bisa prepare lebih dalam lagi untuk masuk perguruan tinggi. Pernah nggak kamu ngerasa kalau status gap year itu merupakan aib? Sama itu hal yang baik, nggak ada yang kata namanya aib ketika kita mencoba. Pernah banget, waktu awal kan gak ada plan buat gue untuk pilih gap year. Terus waktu awal gue mengira gap year itu suatu aib karena tertinggal satu langkah dari teman-teman. Terus gap year merupakan kayak buang-buang waktu, apa sih, ngapain gap year gitu. Ngapain gap year untuk mengejar PTN gitu awalnya. Tapi lama-kelamaan gue juga mikir bahwa gap year itu bukan merupakan suatu aib. Dan gue udah mulai open minded that gap year not aib gitu. Mungkin kalau stigma negatif kayaknya nggak ada, cuma kalau pas keluarga tanya lagi kumpul-kumpul, sekarang kuliah di mana, sibuk ngapain, itu yang bikin sedikit down sih. Di lingkungan sekitar tuh masih banyak yang kurang paham tentang gap year. Masyarakat sekitar tuh masih berpendapat kayak gap year itu sama dengan pengangguran. Nah, sedangkan di lingkungan saya tuh pengangguran tuh ya dicap jelek aja gitu. Ya banyaklah stigma negatif orang tentang gap year, kayak kita diginiin, kenapa sih gak mau ambil PTS aja, kan lebih baik ke PTS, sayang loh umurnya, malah nunda-nunda gitu. Kalau cara nanggepinku sih kayak buat motivasi aja lah, buat dorongan agar kita lebih baik lagi gitu. Terus gimana kamu bisa survive dalam keadaan ini sampai sejauh ini? Tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan,
dan ambil yang positifnya aja. Karena diri gue sendiri yang udah bertahan, terus gue juga masih punya orang tua, mama dan papa gue yang harus gue harus tunjukin ke mereka bahwa gue tuh bisa, gue tuh harus kayak ngebales jasa-jasa mereka yang udah bikin gue sampai titik ini, dan goals gue, mimpi-mimpi gue yang masih banyak dan yang harus gue tuju, yang gue harus capai satu-satu. Aku berpikir mungkin aku sedang di bawah ya, tapi kita gak selalu di bawah mulu kan. Pasti ada suatu saat kita nanti di atas juga. Rasain gimana kita keterima masuk PTN, gimana kita dapat almet. Ya aku percaya pasti suatu hari itu pasti ada. Sejauh ini ada nggak impact yang udah kamu rasain selama gap year? Ya impactnya yang paling pertama sih bisa mengintrospeksi diri sendiri sih, bisa mengetahui hal-hal yang memang kita mampu di bidangnya gitu. Lebih banyak belajar tentang proses dan juga tentang perencanaan kehidupan diri sendiri juga, itu udah saya dapatkan. Ada banget, terutama di bidang new experience of myself yang sebelum di masa gap year gue gak dapet, dan di masa gap year ini gue dapetin hal itu. Dan itu benar-benar nge-impact ke diri gue, membentuk karakter gue. Apa harapan kamu setelah menempuh masa gap year ini? Tentunya kan tujuan gap year saya tuh ya masuk ke perguruan tinggi negeri kan. Harapannya yang pertama pasti keterima di PTN yang diinginkan. Harapan gue setelah menempuh masa gap year ini lebih ke wish of myself, lebih menghargai diri gue, lebih menghargai waktu, lebih menghargai proses dan masa-masa perjuangan. Mungkin ada kata-kata yang mau kamu sampaikan buat teman-teman yang gap year di sana? Gini, nggak apa-apa kita dianggap rendah saat ini, nggak apa-apa, karena kita memang belum ditakdirkan untuk mendapatkan PTN. Jangan dengerin orang lain. Kalaupun orang lain bilang kalau kamu itu nggak ada gunanya, 1 tahun ini kamu nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Yang penting kamu fokus aja apa yang kamu ingin. Teruntuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang atau yang lagi merasakan masa-masa gap year ini, pertama gue mau bilang berterima kasihlah kepada diri lo, karena diri lo udah berhasil mengambil keputusan yang gak semudah itu. Diri lo udah menerima semuanya dengan ikhlas, dan jangan pernah ngerasa insecure. It's okay to feel insecure, tapi jadiin insecure itu ke arah yang positif yang bikin lo termotivasi. Dan gue juga mau bilang kata-kata sedikit, hidup itu pilihan, tapi jangan sampai pilihan yang memilihmu, tapi cobalah kamu yang memilih pilihan itu. Jangan patah semangat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan saat pandemi kan ini. Dan yang penting manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Untuk teman-teman yang gap year, jangan insecure dan tetap percaya diri, jangan lupa berusaha dan berdoa karena segala sesuatu telah ditentukan oleh. Tegakkan kepala gitu kan, tegakkan kepala, rendahkan hati dan muliakan kebenaran.